kepada Kepolisian Polda Sumut, aku Denis Karista mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena di sana diterima dengan baik, kooperatif, terus penyidiknya juga baik. Berapa pertanyaan Kak kemarin? Banyak ya, berapa ya? Belasan ya? Lupa gua. Lupa deh berapa jamnya. 3 kali ya. Sempat ke rumahnya, ke rumah dia, ke rumah yang katanya istrinya Bu El itu, ke rumahnya. Terus yang kedua ke rumahnya Bu Ade. Dua-duanya tuh pada ada orang loh. Tapi nggak mau Denis dikasih masuk. Tuh, Denis datang ke rumah saya, datang ke Jalan Garuda Simpang Limun, datang ke jalan utama, bawa ngapain orang jadi lihat foto. Dia sudah datang ke kantor polisi, terus tadi datang ke Ucok Durian lagi. Di situ ada foto saya, dia jangan. Artinya Rasman top dong. Di situ ada foto pasang. Ya udah kamu foto di situ tadi kan bagus. Cuma Denis, nanti kau menyesal adekku. Hormat saya pada saudara Denis Karista yang tadi pagi secara gentle sebagai seorang perempuan yang pemberani sudah memenuhi panggilan Polda Sumatera Utara. Jangan ngacungin doang, gantiin duit gue ongkosnya. Iya, ya ngacungin. Abang juga jadi laki tuh harus tepatin janji dong. Sebagai laki tuh kalau misalkan udah berucap apa ditepatin. Menunjukkan rasa tanggung jawab serta ketersediaan dirinya yang baru saja diperiksa oleh pihak Kepolisian Polda Sumatera Utara atas dugaan pencemaran nama baik, kini selebgram cantik Denis Karista pun turut memaparkan kisahnya yang rela terbang langsung menuju Medan untuk memberikan sebuah keterangan terkait laporan yang dibuat oleh Rasman terhadap dirinya. Dalam kunjungannya ke Medan, Denis pun mengakui jika dirinya turut mengulik jejak Rasman dengan cara menyambangi beberapa tempat di Medan guna men-tracking keberadaan Rasman, termasuk beberapa rumah yang dimiliki sang lawyer. Lantas, seperti apa kisah di balik pemanggilan Denis Karista oleh Polda Sumatera Utara? Rasman Arif Nasution merespon keberanian Denis Karista yang datang memenuhi panggilan Polda Sumatera Utara. Tidak tanggung-tanggung, Rasman Arif Nasution pun dengan secara blak-blakan turut membandingkan aksi Denis dengan Hotman Paris yang dinilainya pengecut lantaran seringkali menghindar usai jalani pemeriksaan. Lantas, apa maksud dari pernyataan Rasman tersebut? Lalu seperti apa pula reaksi Denis usai disanjung oleh Rasman? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Cam Indep berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Cam Indep kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Pasca jalani pemeriksaan yang dilakukan di Polda Sumatera Utara, kini perseteruan antara Denis Karista dengan Rasman Arif Nasution nampaknya semakin serius usai permasalahan keduanya ini telah terproses di ranah hukum. Dalam kunjungannya ke Sumatera Utara beberapa hari yang lalu, Denis Karista turut menceritakan dan memaparkan perjalanannya saat di Medan selain untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian. Dalam pengakuannya, wanita berusia 30 tahun itu mengungkapkan usai selesai diperiksa, dirinya sempat menyambangi beberapa tempat di Medan, termasuk menyambangi beberapa kediaman Rasman. Lantas, seperti apa cerita pengalaman Denis Karista selama berada di Medan? Kemarin polisinya baik, terus gitu penyidiknya juga baik, orangnya ternyata di Medan ramah-ramah ya. Gue kira, tadinya gue sempat berpikir pertama kali ke Medan, gue kira semua orang Medan tuh tadinya gue pikir tuh yang suka marah-marah kayak Bang Rasman. Ternyata enggak, ternyata di Medan tuh orangnya baik-baik, ramah-ramah, terus gitu sopan juga, semuanya friendly. Terus gitu untuk Pak Polisinya, kepada Kepolisian Polda Sumut, aku Denis Karista mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena di sana
diterima dengan baik, kooperatif, terus penyidiknya juga baik gitu. Berapa pertanyaan Kak kemarin? Banyak ya, berapa ya? Belasan ya? Lupa gua. Lupa dia berapa jamnya. Dari jam 3 kali ya? Ya, 3 jam lah ya? dari pagi kah atau dari siang? Dari jam 10 aku nyampe. Kelar dari kalau nggak salah jam 1 deh. Putar ujaran kebencian, kata Bang Rasman. Gue bingung sih, Bang Rasman bilang gue melakukan ujaran kebencian. Benci aja kagak, gimana gue bisa melakukan ujaran kebencian ya? Kalau gue kan bukan lebih kebenci ya, tapi kalau gue tuh hatinya lebih ke agak jijik gitu ya. Beda dong. Benci sama jijik beda. Jijik lah dia suka ngeliatin wanita. Iya, kalau ujaran kebencian nggak mungkin, kan soalnya gue nggak benci. Gitu. Gimana bisa melakukan ujaran kebencian kalau benci aja kagak. Tapi kalau jijik iya. Gitu. Bebas kalau nama perasaan orang. Kalau kata Mama Neti curiga boleh dong. Ada teman aku di pengacara satu buat nanya-nanya. Belum tahu. Pokoknya apapun hasil dari Polda Sumut, Denis percaya Polda Sumut adalah polisi yang yang persisi, terus udah gitu adil dan bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Profesional, Denis yakin. Dan Denis juga udah jelasin kemarin semua kejadiannya fokusnya di Jakarta. Dan juga aja, saya kan nggak merasa salah satu, saya nggak salah. Saya datang itu karena saya sebagai warga negara yang baik menunjukkan kooperatif dan juga memberikan contoh juga buat Bang Rasman. Kalau misalkan dipanggil datang juga kayak gue aja datang jauh-jauh loh dari Jakarta ke Medan. Terus kayak gitu tiketnya nanti ganti ya Bang. Lagi di invoice-nya lagi disusun gitu, ganti. Waktu itu kan dia kan juga pernah bilang depan kalian kan mau traktir saya makan durian ucok kan. Kemarin gue makan sendiri lo tau nggak berapa? 2,8 jeti. Nanti mau gue tagih sama biaya tiket. Berapa kemarin pesawat? 18 juta. Ganti lu Bang, jangan ngomong doang. Nggak tahu gue kira dia di Medan, makanya gue ke rumah dia. Gue tuh cari rumah dia tuh karena gue mau ngasih surat somasi dari karyawan-karyawannya, dari gaji-gajinya yang belum dibayar. Kan banyak juga hak-hak karyawannya belum dilunasin, kasihan kan, keinget orang diperes sampai kering gitu. Terus kayak gitu sampai sana gue baru tahu katanya kalau misalkan dia itu di Bareskrim ya, tempat ke rumahnya, ke rumah dia, ke rumah yang katanya istrinya Bu El itu, ke rumahnya. Terus yang kedua ke rumahnya Bu Ade. Dua-duanya tuh padahal ada orang loh. Tapi nggak mau Denis dikasih masuk. Enggak, ketemu tadi kan adanya bininya. Jadi aku pikir kan kalau misalkan Bang Rasman mungkin hatinya tidak tersentuh. Secara kan jantungnya ada 5, mungkin susah kali nembus ke hati dia kan, bikin dia terharunya. Jadi aku mencoba ke istrinya, siapa tahu istrinya lebih tersentuh. Secara kan istrinya juga kan mengenal sama karyawannya, kenal juga. Jadi siapa tahu istrinya lebih tersentuh. Gitu, ternyata nggak dibukain pintu juga. Terus kata satpamnya katanya juga udah ditelepon juga sama si Abang, katanya kalau misalkan ada Denis di situ jangan kasih masuk komplek. Cuman kayaknya dia kurang baik ya sama orang sekelilingnya. Jadi kata security-nya biarin aja, soalnya dia juga pernah bentak-bentak saya, gitu. Denis itu sudah terlalu banyak data fakta yang akan menjerat dia. Bayangkan, dia berani mengirim papan bunga ke rumah saya dengan 2 papan bunga dan menyebut nama dia dan diposting di Instagram. Dia mengatakan Rasman nonton film Rasman pelecehan seksual tanpa putusan pengadilan. Masya Allah. Tapi mungkin kau berurusan dulu hukum baru kau tahu. Mungkin begitu ya, kayak anak nakal kali masuk tempat rehabilitasi dulu baru berubah. Terus yang kedua, urusan apa dia datang? Ke rumah saya di Jakarta dia datang, ke apartemen saya di Jakarta dia datang, ke rumah saya di Medan dia datang, dua-dua dia datang, baik-baik aja. Nah sekarang kau baru tahu kan, Denis, bahwa yang kau bilang itu, rumah yang kau buat itu bukan rumah saya. Di sana ada security-nya. Di sana juga ada 5 rumah saya, bukan 2. Dan saya bisa diisi juga, saya di mana-mana boleh tinggal. Nah terus mancing-mancing biar ya ada konflik di rumah tangga saya. Nggak ada apa-apa, kita akur-akur saja dan baik-baik saja. Ingat ya, saya ini dalam berkeluarga memutuskan sesuatu dalam rumah tangga saya yang akan saya ambil sikap, itu saya bicarakan di Mekah. Di Mekah saya bicarakan. Saya dudukkan abang saya, tinggal kami berdua, anak saya, istri saya, dua-dua saya akan begini, saya akan begini. Insya Allah kita akan baik-baik saja.
Kalaupun ada penyelesaian di antara kami berkeluarga, itu cara kami. Tidak ada cara-cara yang kasar, tidak ada cara-cara yang merusak tatanan. Tapi kalian tanya nuraninya apa? Apa sih mau Dennis ini? Memang saya lihat fotonya. Saya itu punya Dr. Run and Family. Ya, di situ istri saya, anak saya, abang saya. Saya kaget tadi, kok Dennis datang ke rumah saya, datang ke Jalan Garuda Simpang Limon, datang ke jalan utama, bawa ngapain? Orang jadi lihat foto, dia sudah datang ke kantor polisi, terus tadi datang ke Ocok Durian lagi. Di situ ada foto saya, dia jangan, artinya Rasman top dong. Di situ ada foto pasang, ya udah kamu foto di situ tadi kan bagus. Cuma Dennis, nanti kau menyesal adekku. Ketersediaan serta bentuk tanggung jawab dari Dennis Karista yang terbang langsung menuju Polda Sumatera Utara untuk memenuhi panggilan dari penyidik atas adanya dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh dirinya turut menarik apresiasi dari seorang Rasman Arif Nasution. Ya, dalam ungkapannya, lawyer berdarah Batak itu pun turut membandingkan aksi gentle Dennis dengan seterunya, yaitu Hotman Paris Hutapea, yang dianggapnya sebagai seorang pengecut lantaran sempat tidak mau menunjukkan batang hidungnya di saat menjalani pemeriksaan di Mabes Polri pada beberapa waktu yang lalu. Lantas, seperti apa bentuk apresiasi Rasman melihat keberanian Dennis datang memenuhi panggilan Polda Sumatera Utara? Dan bagaimanakah pula reaksi Dennis dalam merespon pernyataan Rasman tersebut? Rasa hormat saya pada saudara Dennis Karista yang tadi pagi secara gentle sebagai seorang perempuan yang pemberani sudah memenuhi panggilan Polda Sumatera Utara atas laporan saya di Polda Sumatera. Jadi saudara Dennis tadi dan Samsul, laporan saya sudah diproses dan mereka memenuhi panggilan. Itu jauh lebih terhormat. Tapi saya curiga bahwa postingan dia tadi pagi itu karena adanya postingan saya tadi malam. Postingan saya tadi malam menyatakan bahwa saya tidak akan menutup diri, tidak akan bersembunyi dari media. Karena sejatinya sebagai seorang lawyer profesional, akademisi, sekaligus saya sebagai seorang politisi dan juga sedikit pengusaha, saya harus gentle. Karena itu tidak pun kalian tanya, saya sudah info, benar kan? Bahwa saya akan memenuhi panggilan. Tapi justru yang pengecut menurut saya, dalam tanda kutip, saudara Hotman Paris Hutapea, dia sudah diperiksa dan ketika dipanggil awal dia tidak datang. Yang kedua, dia datang tapi tidak memberitahu. Nah, kalian bisa ukur kadar bagaimana seorang lawyer menempatkan dirinya secara fair. Jangan ketika mendampingi orang, kita ingin diliput oleh media. Tapi ketika kita itu tidak berani, nah ini tidak gentle. Jadi bukan saya tidak tahu kapan diperiksa, tahu. Nah, karena itu terhadap Dennis dan saya nyatakan ini sikap yang gentle. Jangan ngacungin doang, gantiin duit gue ongkosnya. Iya, jangan ngacungin. Abang juga jadi laki tuh harus tepatin janji dong. Sebagai laki tuh kalau misalkan udah berucap apa ditepatin. Gitu kan abang bilang katanya waktu itu mau ucok, itu 2,8 JT ucok tuh si abang. Ternyata dia tuh kurang terkenal di Medan. Iya, gue kira kan di Medan kan dia kan bakal di Jakarta kan nih, orang kenal kan waktu Bloomberg, kita jadi dicintai sama orang Medan. Ini cara seorang tokoh, bentar, menjelaskan kepada publik
bagaimana dia fair menjalani proses hukum. Yang kedua, bagaimana dia gentle menjelaskan kepada publik tentang apa yang dia jelaskan, apa yang akan dia lakukan, dan apa yang akan dia laporkan. Yang ketiga, menjelaskan tentang kepribadiannya, kehidupan dia, yang tanpa basa-basi dan kemunafikan. Jadi tidak ada masalah buat saya. Hotman, kau bersifatlah seperti saya. Saya datang, biar media tahu. Supaya kau tahu bagaimana wartawan nanya kau ketika kau habis diperiksa. Apakah kau menggeletar, apakah kau ketakutan, atau kau senyum-senyum. Kalau saya tadi bilang, kalau saya tadi mau sembunyi dari kalian, kalau saya mau sembunyi dari kalian, saya bisa aja keluar dari samping. Saya punya teman kok, tapi saya tidak. Saya datang, saya bicarakan. Oke? Terima kasih ya. Di luar kisah, Rasman yang turut membandingkan Dennis dengan Hotman, sebuah kabar mengejutkan pun kemarin heboh datang dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang dikabarkan harus dilarikan ke rumah sakit setelah didiagnosa mengalami keracunan hingga mengalami pembengkakan pada matanya. Namun, kendati demikian, adanya kabar tersebut pun membuat Hotman kini turut meluruskan kabar itu. Lantas, seperti apakah penjelasan Hotman terkait dirinya yang sempat mengalami keracunan? Salam Hotman Paris dari kantin Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading. Pagi-pagi Hotman dibawa ke UGD keracunan obat nih, matanya bengkak tuh, ya. Keracunan obat, kebanyakan makan obat dan juga ngurus badan. Ini obatnya sudah ada nih, ya. Bentar lagi aku makan. Ini makan nasi bakar dulu sebelum makan obat. Bantahan. Tidak benar Hotman dilarikan ke rumah sakit dan tidak benar Hotman lagi dirawat sebagaimana viral hari ini diberitakan di berbagai media. Hari ini hari Selasa tanggal 9 Agustus memang benar tadi pagi saya ke UGD karena mata saya bengkak, alergi. Karena apa? Tadi malam saya memakai sampo yang juga sekaligus penghitam rambut. Sebelumnya saya udah pakai jenis sampo itu 2 kali, nggak apa-apa. Tapi kok tadi malam saya pakai, kok tiba-tiba besok paginya mata gua bengkak kayak alergi. Tapi sesudah saya makan obat alergi selama 6 jam ini, kayaknya mata gua udah baikan lagi. Dan saya sehat walafiat, tidak dirawat dan sekarang menuju rapat, ya. Bahkan besok akan syuting di Metro TV. Oke. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumikam In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.